guys. Enggak. Jadi sekarang nikmat ya. Rusia baru saja menyerang negara NATO dan kali ini bukan hanya beberapa drone rendahan yang keluar jalur, itu adalah rudal KH-101 Rusia, salah satu rudal jelajah paling canggih yang dimiliki Rusia, yang berarti kemungkinan ini adalah kecelakaan sangat-sangat kecil. Sekarang inilah bagian yang hampir tidak ada yang menduga. Seseorang sebenarnya sudah memprediksi serangan ini beberapa minggu yang lalu, menuliskannya secara rinci sebelum itu terjadi. Jadi di video ini kita akan membahas siapa orang itu dan mengapa Rusia tetap melanjutkan serangan meskipun rencana mereka sudah terbongkar. Putin berharap serangan ini akhirnya akan membuat Polandia tunduk. Mungkin Polandia berhenti membantu Ukraina dan mulai khawatir tentang pertahanannya sendiri untuk sekali ini. Namun justru dia memicu satu hasil yang sebenarnya ingin dia hindari. Dan itu baru rencana pertama yang gagal total. Karena, lihatlah, Putin juga mengirimkan pasukan pembunuh ke Ukraina untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Tapi, misi itu juga tidak berjalan sesuai rencana. Sejujurnya, segala sesuatu yang disentuh Putin saat ini justru berakhir dengan kegagalan. Crimea sedang hancur berantakan. Gudang-gudang Rusia lenyap dengan kecepatan yang membuat saya harus memeriksa ulang angkanya sendiri. Dan di dalam Rusia, orang-orang sekarang sudah melewati tahap mengeluh. Sekarang mereka mengatakan di televisi hal-hal yang tahun lalu tak terpikirkan. Nama saya Sam dan kalian menonton Business Basics. Mari bahas segalanya. Mulai dari berita terbesar minggu ini, Rusia menyerang anggota NATO. Sebuah rudal jelajah Rusia meninggalkan kawah di dalam wilayah Polandia, sekitar 60 mil dari perbatasan Ukraina. Dan versi resmi, setidaknya pada awalnya, menyebut serangan ini sebagai contoh lain dari tindakan sembrono oleh Rusia. Tapi apakah ini benar-benar sembrono? Karena sekitar sebulan yang lalu, intelijen Amerika menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Itu terjadi pada awal Juli. Lihatlah, ada peringatan dari ISREC bahwa Rusia berencana melakukan serangan ke Polandia untuk menguji tekad NATO. Peringatan itu sebenarnya langsung disampaikan ke Presiden Polandia oleh intelijen Amerika Serikat awal bulan lalu dengan banyak detail. Sebelum masuk ke detailnya, ingat, kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya, pada tahun 2022. Dan bahkan pada tahun 2021, intelijen Amerika Serikat memberitahu Ukraina dan Eropa bahwa Putin sedang merencanakan invasi besar-besaran. Para komandan Rusia sendiri sebenarnya belum tahu hal ini pada saat itu, tapi intelijen Amerika Serikat sudah mengetahuinya. Seolah-olah mereka bisa membaca pikiran Putin atau mungkin surat-suratnya. Mereka memiliki orang dekat yang memberikan semua informasi. Namun masalahnya, karena perang Irak dan kejadian sebelumnya, beberapa sekutu utama seperti Jerman sama sekali tidak mempercayai apa yang coba disampaikan Amerika kepada Eropa. Mereka benar-benar mengira ini hanyalah tipu muslihat Amerika. Ukraina pun tidak sepenuhnya percaya. Namun dengan pengetahuan sekarang, kita tahu itu bukan tipu muslihat. Putin benar-benar menyerang Ukraina dan invasi masih berlangsung. Untungnya, karena keraguan dari sekutu Eropa dan Ukraina, Ukraina sebenarnya jadi kurang siap dibandingkan seharusnya hanya karena peringatan itu tidak dipercaya. Dan coba tebak, di awal bulan ini intelijen AS sangat tepat. Izinkan saya tunjukkan laporan terbaru ini. Menurut intelijen, Rusia sedang mempertimbangkan beberapa skenario provokasi terhadap Polandia. Salah satunya adalah serangan drone secara tidak sengaja ke infrastruktur kritis. Seperti pembangkit listrik, sesuatu yang sangat-sangat penting. Skenario lainnya adalah serangan udara yang dirancang untuk mengaktifkan pertahanan udara Polandia di dekat perbatasan. Dan kemudian ada skenario paling ekstrim dalam laporan ini, yaitu serangan hibrida secara langsung di wilayah perbatasan. Dalam skenario ini, pasukan Rusia akan memasuki wilayah Polandia. Versinya akan seperti Rusia, pura-pura salah satu helikopter atau jetnya jatuh di dalam wilayah Polandia karena kegagalan GPS. Kamu tahu, hanya kesalahan yang tidak disengaja saja. Misi penyelamatan pun diaktifkan, dan pasukan Rusia menyeberang ke perbatasan untuk mengevakuasi personel mereka. Namun, mereka tidak pernah pergi, malah akhirnya menduduki wilayah Polandia. Sekarang, saya tahu ini memang terdengar agak mengada-ada, tapi ingat, ini adalah negara yang benar-benar percaya bahwa mereka bisa menguasai Ukraina dalam 3 hari. Dan selain itu, tentu saja ini hanyalah Rusia yang sedang mencari-cari kemungkinan apa yang bisa mereka lakukan. Dan ini adalah ide paling gila yang mereka punya.
Idenya dalam skenario ini adalah bahwa AS atau sekutu NATO lainnya akan menghentikan Polandia untuk membalas serangan pasukan Rusia di wilayahnya sendiri. Dan kemudian Rusia akan bernegosiasi dengan NATO dan Amerika Serikat, lalu mereka akan mencari semacam kesepakatan di mana pasukan Rusia akan meninggalkan wilayah NATO. Dan dalam negosiasi itu, satu tuntutan Rusia akan cukup sederhana. Mereka ingin negara-negara barat mengakhiri dukungan militer mereka untuk Ukraina. Jika semua setuju, Rusia menarik pasukannya dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Penghentian bantuan barat ke Ukraina. Seperti yang saya katakan, terdengar seperti dunia hayalan. Tentu saja, ide ini memang punya beberapa celah. Pertama, Rusia saat ini tidak mampu berperang skala penuh dengan NATO. Pasukan Rusia masih sibuk dalam operasi militer khusus 3 hari yang jarang dibahas Putin. Tentu saja, menurut Rusia, skenario terbaik dalam situasi ini adalah mereka melemahkan kedaulatan Polandia. Mereka membuat NATO terlihat seperti macan kertas. Dan terakhir, yang paling penting, memutus dukungan Barat untuk Ukraina. Dan semua ini akan dilakukan tanpa memicu perang konvensional di mana Rusia harus mengerahkan lebih banyak pasukan atau peralatan. Tentu saja, setelah membahas Rusia mendapat semua keinginannya tanpa perang konvensional, sekarang kita akan bahas topik berikutnya. Oke? Tentu saja itu adalah rencana Rusia. Sekarang NATO ditanya tentang hal ini dan mereka bahkan menyebutkan 2 kota tertentu, kota Rusia yang akan mereka incar. Nah, sebelum kita membahas tanggapan NATO, mari kita pertanyakan alasan Rusia memilih Polandia, bukan negara lain seperti negara Baltik. Di sini kita perlu melihat situasi terbaru antara Polandia dan Ukraina. Hubungan antara kedua negara jauh lebih lemah dibandingkan setahun yang lalu, dan ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada tahun 1943. Anda lihat, baru-baru ini Zelensky menamai salah satu unit militer Ukraina dengan nama tokoh nasionalis Ukraina yang berjuang melawan Uni Soviet selama Perang Dunia II. Nama orang ini adalah Bandera, dan dia menginginkan negara Ukraina yang merdeka, dan dia berjuang sangat keras melawan Soviet demi hal itu. Jadi di Ukraina dia sangat dikagumi. Tapi orang yang sama juga terkait dengan pembantaian massal warga sipil etnis Polandia pada tahun 1943. Jadi bagi Polandia, ini sebenarnya adalah trauma sejarah yang sangat mendalam. Jadi ketika Zelensky menamai sebuah unit dengan nama seseorang yang sangat dibenci oleh Polandia dan sangat dicintai oleh Ukraina, itu menjadi topik yang memecah belah antara kedua negara ini. Dan Rusia melihat celah itu dan berharap bisa memperlebar jurang tersebut dan memperburuk situasinya. Inilah alasan rencana Rusia menargetkan Polandia. Skenario terbaiknya, Moskow mendapat semua keinginannya. Namun sayangnya bagi Putin, NATO punya jawaban sendiri. Menurut seorang komandan NATO, jika Rusia memulai provokasi, NATO akan membalas. Dan inilah 2 kota yang akan menjadi target NATO. Yang pertama tentu saja adalah serangan militer di Kaliningrad, atau mereka bisa menyerang pangkalan angkatan laut yang dimiliki Rusia di Sankt Petersburg. Jadi jelas, NATO secara terbuka mengatakan bahwa, hey, jika kalian mencoba sesuatu seperti ini, itu tidak akan berjalan sesuai harapan kalian. Ini akan sangat buruk bagi Rusia. Jadi pertanyaannya, mengapa Putin masih melanjutkan serangan rudal ke Polandia jika dia tahu rencananya sudah bocor? Dan jika dia tahu, NATO tidak akan merespons seperti yang dia inginkan? Semua ini membawa kita ke serangan terbaru. Hanya 1 bulan setelah laporan itu keluar, sebuah rudal jelajah Rusia tetap saja melintasi wilayah Polandia. Rudal itu akhirnya mendarat di dekat sebuah desa di Polandia dan menciptakan kawah sedalam 10 meter. Dan dalam rekaman ini, kalian bisa melihat bahwa rudal itu sebenarnya jatuh cukup dekat dengan rumah-rumah. Ada orang yang tinggal di sana. Untungnya, tak ada korban dalam serangan ini karena rudal jatuh di ladang kosong. Namun jika sedikit meleset, bisa saja terjadi korban luka atau jiwa di negara NATO akibat rudal Rusia. Pemerintah Polandia tak menganggap ini sebagai kesalahan, melainkan awal rencana besar Rusia. Pusat keamanan kini meminta warga bersiap menghadapi serangan lanjutan, menyiapkan tas darurat, dan mengetahui lokasi perlindungan terdekat, dan mengunduh panduan keselamatan resmi. Dan tebak apa? Jika kamu berpikir secara logis, memang masuk akal kalau serangan-serangan berikutnya akan segera terjadi. Coba pikirkan, lihat saja polanya. Pertama, Rusia meluncurkan beberapa drone yang disebut tak sengaja. Lalu sekarang ada rudal dan belum ada respons tegas dari Ukraina. Rusia akan terus meningkatkan eskalasi hingga tahu garis merahnya. Saya tidak bilang respons NATO harus menyerang Rusia, bisa saja hanya defensif, namun tetap menunjukkan NATO tidak takut menghadapi konflik. Berikut contoh dari YouTuber lain. NATO bisa mengumumkan zona larangan terbang defensif yang dijaga oleh jet dan rudal NATO. Intinya, mereka bilang dengan izin Ukraina, mereka akan menembak jatuh apapun yang masuk Ukraina Barat karena terlalu dekat dengan perbatasan mereka. Itu akan jadi sinyal kuat bagi Rusia dan cukup memalukan bagi Putin sehingga Rusia berhenti mencoba hal seperti ini.
Untungnya, tanpa respons NATO, rencana Putin terhadap Polandia sudah berbalik menyerang dirinya sendiri. Tujuan utama dari seluruh rencana yang telah dijalankan Rusia ini adalah untuk menakut-nakuti Polandia agar berhenti mendukung Ukraina. Tebak apa yang dilakukan Polandia setelah serangan rudal ini? Setelah rudal Rusia jatuh di wilayahnya, Polandia kini mempertimbangkan memberi Ukraina rudal Patriot tambahan. Jadi, ini justru berlawanan dengan harapan Kremlin. Sekarang mari kita putar musik Curb Your Enthusiasm untuk memberitahu Putin situasinya. Sayangnya bagi Vladimir kecil, ini bukan satu-satunya rencana yang gagal minggu ini. Inilah maksud saya. Seperti yang kalian tahu, sejak perang ini dimulai, Ukraina secara sistematis memburu jenderal Rusia, pejabat Rusia, dan perwira Rusia yang telah melakukan kejahatan perang di dalam Ukraina. Beberapa jenderal itu tewas hanya beberapa mil dari Kremlin. Mereka bahkan tidak aman di ibu kota Rusia sendiri. Nah, tentu saja karena semua ini, Putin ingin membalas dendam dan mengirim seseorang untuk membunuh komandan Ukraina di Ukraina, tapi rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Zelensky baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ada upaya pembunuhan terhadap komandan Kharkiv Ihor Obilensky. Penyerang dan seorang kaki tangannya telah ditahan. Proses hukum masih berlangsung. Saya sudah meneliti upaya pembunuhan ini dan itu benar-benar nyaris berhasil. Izinkan saya jelaskan. Kami memiliki rekaman pelaku yang ternyata orang Ukraina. Pengendali Rusia mendekatinya dengan menyamar sebagai SBU. Dinas Keamanan Ukraina memberitahunya bahwa komandan targetnya sebenarnya adalah pengkhianat Ukraina yang harus dilenyapkan. Orang ini percaya pada pengendali Rusianya, lalu mendekati komandan itu dan menodongkan pistol ke punggungnya. Untungnya pistolnya macet, menguntungkan semua orang. Bahkan juga bagi si pemegang pistol yang yakin membantu Ukraina padahal tidak. Jadi untungnya pistolnya tidak meletus. Dan yang mengejutkan, Putin kembali gagal. Dan sepertinya ini mulai menjadi sebuah tren. Segala sesuatu yang dicoba Putin tidak berjalan sesuai rencana. Dan itu juga mulai disadari oleh orang-orang Rusia di dalam Rusia. Sekarang ada propagandis Rusia dan warga Rusia biasa yang meminta para pejabat untuk mengundurkan diri dan meninggalkan negara. Mereka ingin dipimpin orang lain agar bisa keluar dari kekacauan buatan elit. Kita akan bahas cuplikan itu sebentar lagi, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda judul berita ini yang benar-benar membuat saya kesal. Lihatlah, ini benar-benar sangat mengecewakan. Sekarang sedikit konteks. Hal ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, tapi Iran telah lama mengirim komponen drone ke Rusia. Dan baru-baru ini, ada sebuah kapal kargo yang membawa komponen-komponen tersebut menuju Rusia melintasi Laut Kaspia. Dan tebak apa? Ukraina mengetahui bahwa kapal ini menyelundupkan senjata ke Rusia dan mereka melumpuhkan kapal itu. Mereka menyerang kapal tersebut. Dari sudut pandang Ukraina, mereka melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa warga Ukraina. Karena jika Rusia mendapatkan komponen-komponen itu, mereka akan membuat drone dan mengirimkannya untuk menyerang gedung apartemen atau mall Ukraina atau target lain yang diserang Rusia. Tebak apa judul utama New York Times? Lihatlah. Banyak media arus utama lain juga membuat judul serupa. Lihatlah. Serangan Ukraina terhadap kapal Iran menunjukkan bagaimana dua perang bisa meluas dan mereka menyebutnya sebagai awal Perang Dunia Ketiga karena Ukraina menenggelamkan kapal yang mengirimkan senjata ke Rusia. Kadang saya lihat judul seperti ini dan sadar orang-orang ini tidak mengikuti perang yang sama seperti kita. Coba pikirkan apa yang terjadi sejak Putin memulai operasi militer khusus 3 harinya. Pasukan Korea Utara dikerahkan ke Eropa untuk membantu Rusia melawan Ukraina. Apakah ini Perang Dunia Ketiga? Sejak awal, Iran juga telah mengirim drone Shahed. Mereka telah mengirimkan rudal ke Rusia. Mereka bahkan mengirim insinyur Iran ke Rusia agar mereka bisa membangun pabrik yang bisa digunakan Rusia untuk membuat lebih banyak drone Shahed. Tiongkok juga membantu Rusia menghindari sanksi agar tetap bisa berperang melawan negara Eropa. Apakah semua itu terdengar seperti Perang Dunia Ketiga? Atau hanya saat Ukraina menyerang kapal kargo militer Iran dan tiba-tiba semua membahas bagaimana negara yang membela diri bisa memulai Perang Dunia Ketiga? Inilah alasan kami melakukan apa yang kami lakukan di sini. Seringkali saat membaca media arus utama, saya merasa mereka melihat perang dari sudut pandang berbeda dengan saya dan kalian. Inilah alasan kami melakukan apa yang kami lakukan di sini. Karena terkadang membaca media arus utama terasa seperti mereka tidak mengikuti perang yang sama seperti yang kamu dan saya ikuti. Dan itulah sebabnya jika kamu belum berlangganan, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Percaya atau tidak, jutaan orang membaca New York Times dan Washington Post daripada menonton channel ini. Media-media itu pun tidak memberitakan pertahanan Ukraina dengan benar. Semakin banyak yang berlangganan, semakin besar kami bisa berkembang. Dan dengan begitu, kami bisa menjangkau lebih banyak orang dan menenggelamkan propaganda yang disebarkan oleh media arus utama. Dan itulah alasan kami membuat Basics Insider. Saya akan singkat saja karena saya yakin kalian sudah mulai bosan dengan promosi diri yang tidak tahu malu ini. Basics Insider adalah keanggotaan yang bisa kamu daftar di YouTube dengan klik tombol join di basicsinsider.com.
Patreon atau Substack sesuai pilihanmu untuk mendukung kami. Sebagai gantinya, kamu mendapat sesuatu yang sangat berharga. Setiap hari kami unggah video eksklusif yang tak bisa dipublikasikan di YouTube karena platform itu bergantung pada pengiklan. Ada beberapa hal yang pengiklan tidak ingin kami bahas, seperti situasi di garis depan, kenyataan yang terjadi, serta cara orang Ukraina bertempur dan membela diri. Tapi itulah kenyataan perang, dan kami ingin meliputnya. Kami ingin menghadirkan veteran berpengalaman seperti Chuck Farr untuk membahas secara detail apa yang terjadi dan seberapa banyak yang bisa kita pelajari darinya. Itulah alasan kami membuat keanggotaan ini, agar bisa mempublikasikan apapun tanpa khawatir soal pengiklan, membatasi video kami, atau membuat kalian tidak bisa menemukannya. Jadi, kalau kalian ingin mendukung dan mendapatkan akses ke konten eksklusif, kalian bisa melakukannya sekarang juga dengan mengklik tombol gabung atau pergi ke Basics Insider atau ke Patreon atau Substack kami. Semua tautannya ada di bawah. Sekarang kita bahas mengapa orang Rusia mulai menentang pemerintah mereka. Berikut cuplikan yang saya janjikan. Pertama, ada propagandis Kremlin yang secara terbuka mengatakan, "Hey, apakah Perdana Menteri Rusia akan menggantikan Putin dan menyelamatkan negara lewat kudeta?" Itu yang sedang dibahas di acara Rusia. Dengarkan baik-baik. Pembicaraan ini membahas situasi negara kita yang makin Ini tentang memanas. bagaimana ketegangan dipicu di masyarakat. Saya tidak mengerti. Sejujurnya, saya mengikuti. Saya benar-benar tidak mengerti apa-apa. Teman-teman, kalian ingin menjaga stabilitas atau justru memancing kemarahan orang? Jadi, apa sebenarnya? Apakah kudeta sudah berlangsung atau belum? Secara hipotetis, ada anggapan begini. Ada anggapan dari sebagian orang bahwa Kirienko sedang mempersiapkan kudeta. Sebentar lagi, dia dan timnya, orang-orangnya, akan masuk dan semuanya bakal hore-hore. Saya tidak mengerti, apakah dia berencana untuk mengambil alih sebuah tanah tandus yang hangus terbakar? Apakah dia berencana untuk masuk ke dalam situasi yang benar-benar kacau dan tanpa hukum? Atau mungkin aku naif dan tidak cukup tahu. Saya seorang guru kimia, bukan sejarawan, tapi cerita ini terdengar sangat konyol bagiku. Menurut saya, cerita ini sangat tidak masuk akal. Ingat yang saya katakan di awal video. Beberapa orang Rusia meminta pejabat segera mundur dan meninggalkan negara itu, sementara yang lain bahkan mengungkit eksekusi Bolshevik untuk mereka yang dianggap menghancurkan negara. Itulah kondisi ruang informasi Rusia sekarang. Lalu ada penjual wild berries yang membahas perjuangan orang-orang biasa. Namun elit dan pejabat Rusia tetap hidup mewah meski membuat keputusan buruk yang merusak negara. Dengarkan ini, lalu kita bahas serangan terbaru. Serangan-serangan terbaru terhadap gudang-gudang Rusia yang telah dilakukan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Berikut cuplikannya. Ini mulai jadi tradisi suram. Memulai hari dengan kabar satu. Gudang wild berries kembali dihancurkan. Penza sedang terbakar saat ini. Kemarin itu terjadi di Kazan. Itu sudah gudang ke-8 atau ke-9 hingga kini. Kita telah mencapai hampir setengah logistik wild berries. Dihancurkan dalam 1,5 minggu terakhir. Yang mengerikan adalah orang-orang mengalami luka fisik dan ada korban. Pemilik usaha mengalami kerugian finansial besar. Ini juga menjadi masalah bagi wild berries itu sendiri. Hal ini memengaruhi banyak orang karena ada pihak-pihak yang mendukung rantai pasokan. Sebagian orang memproduksi barang, lainnya mengangkut dan mengantarkannya. Beberapa orang membagikan pesanan di titik pengambilan, termasuk yang memilikinya. Itu pekerjaan yang sangat banyak. Dan sepertinya tren ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Justru sebaliknya, ini hanya akan menjadi lebih buruk. Kerusakan dan besarnya bencana sialan ini sama-sama menakutkan dan membuat marah. Bahkan tidak pernah di Karena kolam ini renang sedang seumur terjadi, kita yang harus menjalaninya. Ada alasan untuk semua ini, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kehancuran ini, sementara semuanya masih berlangsung, justru merasakan dampaknya jauh lebih sedikit. Beban itu jadi tanggungan kita, orang biasa. Ya. merasakannya sendiri, lalu menyerahkannya kepada kita. Dalam 2 hari terakhir, 2 gudang logistik lagi telah diserang oleh drone Ukraina di dalam wilayah Rusia. Itu berarti sudah 18 gudang dalam hanya 13 hari. Gudang-gudang ini membantu mendukung mesin perang yang dibangun oleh Putin. Dan sekarang bahan bakar itu benar-benar terbakar. Ngomong-ngomong, di video sebelumnya saya bertanya, kenapa bangunan-bangunan ini terbakar begitu hebat? Ketika Anda melihat beberapa video ini, sepertinya benar-benar terbakar. Dan saya mendapatkan jawabannya dari komentar.
Sama seperti Amazon, Wildberries menggunakan kotak kertas untuk mengirimkan semua barang yang dibeli orang. Kotak-kotak kertas itu seperti bahan bakar bagi api. Jika api mulai, kotak-kotak itu terus terbakar hingga seluruh bangunan hancur hanya oleh beberapa drone. Kami bahkan punya cuplikannya. Lihatlah gudang Volgograd yang diserang 2 hari lalu. Dan beginilah kondisi setelah api berhasil dipadamkan. Dan tentu saja, ketika gudang terbakar, orang Rusia tidak senang dengan hal itu. Karena coba pikirkan, jika Anda orang Rusia, atau hanya orang biasa kan, tidak harus di Rusia, dan Anda membuka jendela rumah Anda, lalu melihat kota Anda benar-benar terbakar. Tentu saja, Anda tidak akan senang. Lihatlah cuplikan seorang warga yang benar-benar marah dengan apa yang dia lihat. Situasinya menakutkan, saya paham. Itu adalah Grad. Jam 5 pagi, setengah 5. Volga akan terbakar. Ya, semuanya masih hidup. Pernah ada, Dan sekarang aku. Aku hanya melihat ke atap dan berdiri menonton. Sekarang aku menoleh. Berdiri di atas atap, melihat di kejauhan sana. dan juga itu 5. Asapnya juga sangat. besar. Sekarang aku akan merekam semuanya dari sini. Baik. Jika kalian sudah lama mengikuti channel ini, pasti ingat orang Ukraina punya permainan bingo untuk kilang minyak Rusia. Setiap kali drone Ukraina menyerang kilang, mereka mencoretnya dari bingo. Tebak apa? Kini setelah Ukraina berhasil mengatasi industri pengolahan minyak Rusia, mereka kini beralih ke gudang Rusia dan membuat permainan baru, warehouse bingo. Gudang-gudang ini diurutkan menurut ukuran, dengan yang terbesar di wilayah Moskow. Itu belum tersentuh, tapi saya yakin itu akan segera diserang. Gudang terbesar kedua di wilayah itu benar-benar hancur. Gudang ketiga dan keempat hancur. Gudang kelima rusak akibat serangan, tapi belum hancur. Gudang keenam hancur. Lalu kamu bisa melihat semua gudang lain. Total 10 dari 24 gudang utama hancur dan 3 rusak. Jadi mari kita lihat berapa lama sampai kita dapat bingo. Secara total, serangan drone telah melumpuhkan lebih dari 15% kapasitas gudang Valbari. Di Rusia, sejak 18 Juli saat kampanye ini dimulai, setidaknya 8 gudang milik marketplace itu dengan luas gabungan sekitar 860.000 meter persegi. Saya rasa itu kira-kira sebesar Monaco, atau bahkan 2 kali lipat ukuran Monaco sebenarnya telah terkena serangan. Ini mencakup 15,4% dari total kapasitas gudang perusahaan. Menurut media Rusia, kerugian terbesar gudang-gudang di wilayah Moskow itu yang nomor 2. Itu yang terbesar kedua yang baru saja kita lihat. Dan satu lagi di wilayah Ryazan. Selain itu, kebakaran juga terjadi di fasilitas lain di Sankt Petersburg dan di Simferopol yang diduduki. Ini petanya, kalian bisa melihat semuanya di sini. Dan kalau kalian perhatikan, ini pada dasarnya Rusia bagian barat. Dan ini semacam cerminan terbalik geografi Rusia. Banyak orang, sebagian besar penduduk Rusia tinggal di bagian barat negara itu, meskipun negaranya sangat luas. Dan itu berarti semua pusat ekonomi, semua gudang, semua bisnis, semuanya ada di bagian barat. Lebih mudah bagi Ukraina menjangkau mereka dibandingkan yang di timur. Saya tidak bilang Rusia Timur kosong, tapi sebagian besar penduduk dan ekonomi Rusia memang terkonsentrasi di wilayah barat. Itulah sebabnya banyak serangan terjadi di area kecil ini. Berikut meme lucu di media sosial Rusia, di mana beberapa orang Rusia membahas kemungkinan memindahkan gudang ke bawah tanah. Dan salah satu komentar terhadap ide ini mengatakan, mungkin Putin harus menyediakan sedikit ruang di bunker miliknya. Jadi, kita bisa menyimpan beberapa persediaan. Saya ragu Putin akan membiarkan orang masuk bunker miliknya, tapi itulah yang ditertawakan orang Rusia sekarang. Selain itu, ada berita komedi lain dari Rusia dan sedikit konteks tambahan. Kalian tahu bagaimana eBay itu mirip-mirip dengan Amazon. Sebenarnya tidak persis seperti Amazon, tapi agak mirip. Nah, di Rusia ada perusahaan lain bernama Ozon, yang pada dasarnya seperti Amazon, seperti Wildberries. Ini hanya lebih kecil. Jadi, ini adalah pesaing kecil. Dan inilah yang sekarang sedang dilukis oleh gudang-gudang Ozon di atap gudang mereka. Lihatlah, di atapnya tertulis, ini bukan Wildberries, tolong terbanglah menjauh. Poin pentingnya,
ozon seperti Wildberries juga bekerja sama dengan militer Rusia dalam logistik dan lainnya. Jadi saya ragu ini akan berhasil. Saya yakin drone Ukraina akan menyerang gudang ini pada suatu saat. Tapi tetap saja lucu bahwa inilah yang diberitakan media Rusia. Inilah yang terjadi di Rusia Putin, di mana perusahaan memilih tidak bergantung pada pemerintah untuk melindungi bisnis, melainkan berkata, kami bukan Wildberries, terus jalan, terus maju. Ngomong-ngomong soal Wildberries, tampaknya salah satu perusahaan terbesar di Rusia berencana keluar dari negara itu atau memindahkan sebagian operasinya ke luar negeri demi keamanan. Lihat berita ini. Media Rusia melaporkan Wildberries segera mencari gudang di Kazakhstan usai serangan drone Ukraina. Selain itu, saya baru saja membaca hal penting lain yang perlu saya bahas di masa depan adalah soal gudang. Perusahaan ini mungkin bisa dengan mudah menggantinya. Masalah yang lebih besar adalah menggantikan para pekerjanya. Seperti Amazon, saya yakin perusahaan ini adalah pemberi kerja utama di Rusia. Saat ini, ada sisi positif dari tindakan Putin jika dilihat dari sudut ekonomi, yaitu tingkat pengangguran di Rusia sangat-sangat rendah, sekitar 2%. Secara historis, bukan begitu kondisinya di Rusia. Pengangguran biasanya tinggi. Tapi sekarang, coba pikirkan, ada 1 juta orang yang bertempur di garis depan. Mungkin lebih dari itu. 1,6 juta korban. Selain itu, 1 juta orang meninggalkan Rusia saat Putin mencoba memobilisasi negara pada Berpatluh 2022. Banyak dari mereka sebelumnya adalah bagian angkatan kerja yang kini telah pergi. Jadi tingkat pengangguran di Rusia sangat rendah. Dan jika Anda seseorang yang sedang mencari pekerjaan, Anda bisa mendapatkan pekerjaan dengan cukup mudah. Jadi sekarang para pekerja yang bekerja di Wildberries melihat apa yang terjadi pada gudang mereka, bukan? Mereka bahkan kadang-kadang tidak mendapatkan peringatan. Seperti beberapa cuplikan yang keluar dari Rusia, kita melihat para pekerja berlarian keluar dari gudang-gudang ini saat drone menyerang gudang-gudang tersebut. Di mana tanda peringatan soal drone? Sekarang mereka tahu Ukraina sedang menyerang gudang-gudang ini. Saya rasa para pekerja seharusnya mendapat peringatan. Kamu harus evakuasi. Ada drone datang ke kota, tapi mereka tidak mendapat peringatan itu. Jika kamu bekerja di gudang ini, kamu melihat semua ini dan berpikir, mungkin saya harus mencari pekerjaan di tempat lain. Jadi mereka akan mulai pergi dan perusahaan ini akan sangat kesulitan menarik mereka kembali. Terutama mengingat saya ragu perusahaan-perusahaan ini bisa bersaing dengan pabrik pertahanan atau apapun di industri pertahanan dalam hal upah. Kamu tahu, perusahaan pertahanan membayar sangat tinggi di Rusia sehingga sulit membuat pekerja kembali ke pekerjaan dengan gaji lebih rendah dan risiko lebih tinggi. Namun hal itu akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sekarang saya ingin melihat bagaimana media Rusia memberitakan serangan ke gudang ini. Jadi, dengarkan. Hari ini, Nizhny Novgorod memiliki artikel opini tentang apa yang harus dilakukan terhadap serangan drone Ukraina ke gudang-gudang Rusia. Serangan harian oleh drone Ukraina di seluruh wilayah Eropah Rusia memerlukan respons yang mendesak, tegas dan sistematis. Analisis laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan bahawa sejak awal tahun 2026, lebih dari 50 wilayah di Rusia telah menjadi sasaran serangan rutin oleh pasukan udara yang terdiri dari antara 500 hingga 800 drone. Namun dalam perang udara ini, sebuah front tambahan telah dibuka. Satu demi satu, gudang-gudang berisi barang konsumsi untuk retail online terbakar. Misalnya hari ini, maksudnya kemarin, gudang Wildberries di wilayah Ryazan diserang. Ini perlu perhatian khusus. Perang skala besar Kiev terhadap pasar daring tampaknya ditujukan untuk secara tajam mendestabilisasi pasar konsumen negara, memicu inflasi, dan selain itu menimbulkan trauma psikologis sebagian besar penduduk, merusak fondasi kehidupan sehari-hari mereka, mungkin bahkan memicu ketidakpuasan sosial dan kerusuhan lokal yang entah bagaimana dapat memengaruhi pemilu yang akan datang. Pertama, perlu segera membantu para operator kompleks gudang besar untuk melindungi fasilitas yang benar-benar rentan dari serangan udara lebih lanjut kerana ukurannya yang besar, terbuka dan mudah diakses. Namun, gudang juga memiliki keunggulan. Ruang besar di atap datarnya sangat cocok untuk titik pertahanan udara yang diperkuat, di mana karung pasir yang sudah terbukti ampuh, lampu sorot, sistem senapan mesin kaliber besar dan meriam anti pesawat tembak cepat sangat cocok digunakan. Mereka juga bisa menjadi titik peluncuran untuk pencegat drone dan instalasi pemadam kebakaran yang diperkuat. Di jalur menuju gudang, ketika ada alarm, sangat memungkinkan untuk menerbangkan balon penghalang ke udara. Mungkin sudah saatnya membentuk dan melatih regu sukarelawan sipil anti-drone. Jadi itulah langkah selanjutnya untuk masyarakat Rusia. Pertama, latih regu sukarelawan anti-drone. Lalu mereka akan berpikir, hey,
Orang-orang ini sudah terlatih, kenapa tidak langsung kirim mereka ke garis depan? Itu lebih cepat, karena Rusia selalu butuh pasukan di sana. Benar? Saya yakin itu yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang, karena kita sedang membicarakan drone, ada satu hal lagi yang perlu kamu lihat. Drone Ukraina bersenjata shotgun. Drone yang benar-benar bisa menembak jatuh drone Rusia dengan shotgun saat terbang. Dan sekali lagi, ini adalah segmen pendek, klip singkat dari video eksklusif yang biasanya kami buat untuk anggota Basics Insider. Jika ingin rutin menonton, jadi anggota sekarang dengan klik tombol gabung di bawah, atau kunjungi Basics Insider atau Patreon atau Substack kami. Semua tautan ada di bawah. Berikut cuplikannya, selamat menikmati. Ya, jadi kamu punya. Masalah yang kamu hadapi adalah dampak kinetik saat satu drone menabrak drone lain, yang merupakan pertukaran satu lawan satu. Itu bukan solusi. Kamu tahu pada akhirnya itu tidak efektif. Jadi kita punya drone lebih besar. Dalam hampir setiap kasus, drone Ukraina yang membawa senapan itu akan sedikit lebih besar daripada drone yang menjadi sasarannya. Kamu lihat, semuanya adalah quadcopter. Mereka benar-benar memulainya dengan senapan dua laras seperti Elmer Fudd. Jadi, kamu punya dua tembakan, satu dari satu laras, dan satu lagi dari laras satunya. Tapi mereka berhasil memotong senapan semi-otomatis seperti Remington 1100. Dan, kamu tahu, setiap kali kamu menarik pelatuk, satu peluru keluar, biasanya 6 butir. Kamu bisa perpanjang magazin jadi 8, tapi menurutku 6 saja. Kamu juga tidak pakai peluru buckshot, melainkan birdshot. Karena tidak perlu merusak besar drone lawan untuk mengubahnya jadi, kamu tahu, rongsokan yang berterbangan. Yang ini cukup keren. Ini adalah drone laut. Ya, itu dia. Jadi evolusi kapal permukaan tanpa awak, sebuah teknologi yang disempurnakan Ukraina. Mereka sekarang sering dapat mengirimkan submunisi. Tetapi dalam kasus ini, mereka mengirimkan drone lain. Benda ini sudah ditemukan saat operasi siang hari. Anda lihat, benda itu nyaris terkena drone Rusia. Dan inilah drone yang datang dan bam, saya tidak tahu apa target itu. Tapi sepertinya terbakar cukup hebat. Jadi Anda melihat garis api lebih panjang. Menurut saya, ini berarti bahan bakarnya minyak berat. Karena kalau itu bensin, itu biasanya langsung terbakar. Jika oli pelumas lebih berat, tidak akan secepat itu, tapi akan merambat di tanah. Itu hal yang menarik. Jadi inilah cara Ukraina bisa menggerogoti pertahanan udara Crimea. Mereka mengirim salah satu alat ini di malam hari. Alat itu akan menuju tepi pantai dan melepaskan 1 atau 2 drone. Dan mereka akan menyerang radar dan antena sensor Rusia. Dan lihat yang besar yang menjulang di sana. Itu untuk meningkatkan jangkauan, kau tahu, dari kendali drone. Jadi itu sebenarnya bisa... Tiang itu bisa diangkat, sehingga dapat menggelar kabel serat optik dan menjaganya tetap di atas air. Karena itu, akan memungkinkan drone kapal permukaan tanpa awak untuk bergerak. Jadi itu tidak terikat dimanapun. Jadi semua hal ini cukup keren. Dan saya bisa bilang, Angkatan Laut Amerika Serikat mengembangkan teknologi ini, dan pada zaman saya, teknologi ini terutama digunakan. Itu adalah program akses khusus, dan kebanyakan digunakan untuk pengintaian. Tapi, kamu tahu apakah Angkatan Laut Amerika Serikat punya barang seperti ini? Ya, mereka menonton saluranmu, mencatat, lalu bilang, kita harus punya yang seperti ini. Ini cukup keren. Oke. Ukraina telah menyerang 170 kapal dagang di Laut Azov dan Laut Hitam. Laut Azov ada di bagian atas sana. Kamu bisa melihat 2 kapal tanker ini. Saya melaporkan hal ini untuk Keypost, Louis dan Banda, Louis One dan Banda. Kamu baru saja melihat apa yang kemungkinan besar adalah tembakan meriam yang ditembakkan dari pesawat untuk mengenai drone ini. Oke, tembakannya meleset, tapi akhirnya pesawat itu menghentikan serangan karena terlalu dekat dengan kapal tanker. Jadi itu mungkin adalah bom yang mereka coba jatuhkan. Tapi itu, kamu tahu, konyol. Jadi sasarannya di sini adalah melumpuhkan kapal. Kapalnya dihantam tepat di titik yang diinginkan. Di antara tiang kemudi dan yang disebut packing land. Yang merupakan flensa yang memungkinkan baling-baling berputar. Jika kapal dihantam di sana, kapal itu harus masuk galangan untuk diperbaiki. Hal lain adalah mereka tidak berusaha melepaskan minyak kan? Dan mereka juga tidak berniat membunuh para awak kapal. Mereka benar-benar melumpuhkan kapal ini.
Ukraina sangat luar biasa dalam hal itu. Tapi setiap kapal tanker ini sudah dikenai sanksi internasional. Saya juga ingin menunjukkan bahwa mereka berlabuh dekat pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossiysk di timur. Semoga sukses. Jika Anda sudah berlayar dan menghasilkan sekitar $43 juta tiap muatan di kapal tanker seperti ini, Anda berharap Angkatan Laut Rusia membantu? Itu tidak akan terjadi, bro. Mereka tidak bisa, meski pasti mau. Tapi mereka tidak bisa. Saya suka sedikit sabotase maritim. Maksud saya, disitulah saya mulai. Jadi itu asal mula saya. Drone laut ini cukup keren. Keren sekali, bro. Kamu tahu, mereka bisa bergerak sekitar 40 knot. Kamu tahu, mereka jarang harus melaju secepat itu. Mereka terbuat dari serat karbon, dan saya curiga ini juga dilapisi cat penyerap radar. Jika Anda punya platform seperti itu, radar tidak bisa melihat Anda, tapi kadang-kadang bisa melihat jejak olak di belakang Anda. Jadi Anda melaju lebih lambat. Mereka hampir tak terdeteksi oleh kapal-kapal ini. Dulu saat saya baru masuk Angkatan Laut, kami punya kapal patroli bernama Sea Fox, dan jendelanya bergaris zigzag. Warnanya abu-abu. Dan yang tidak diumumkan tentang Sea Fox adalah kapal itu benar-benar tidak terlihat oleh radar. Mereka tidak memberitahukannya kepada siapapun. Dan pada masa saya, kami tidak bisa terlihat kecuali kami melaju sekitar 35 knot. Itu meninggalkan jejak air seperti ekor ayam yang bisa dideteksi radar mereka. Jadi itu adalah program siluman yang benar-benar tersembunyi di depan mata. Dan yang menarik, mereka menjual 5 kapal patroli Sea Fox kepada orang Israel, tapi mereka memasang pita logam di dalamnya. Jadi mereka sebenarnya memang muncul di radar. Itu adalah trik kecil yang cukup aneh. Tapi drone laut di sini, saya rasa kita sedang melihat teknologi yang sama. Berapa banyak dari ini yang dibutuhkan untuk melumpuhkan salah satu kapal tanker? Menjatuhkan cukup satu saja. Luar biasa. Kau tahu, di kapal perang, kau tahu, kapal induk itu sangat besar. Ada 5.000 orang di dalamnya. Kau punya kapal perusak sepanjang 300 kaki, 200 orang di dalamnya. Karena kau harus mengoperasikan semua sensor, kau harus mengoperasikan semua senjata, dan kau butuh kru lainnya untuk memperbaiki kerusakan. Kau tahu, kapal dagang ini, bahkan yang kita lihat sekarang, mungkin tak sampai 30 orang di dalamnya. Kemampuan mereka mengendalikan kerusakan sangat terbatas. Itu banyak sekali minyak. Ya benar, tapi mereka dengar. Mereka tidak lagi mengekspor distilat. Mereka tidak lagi mengekspor bensin atau solar. Mereka tidak bisa mendapatkannya. Pasokan mereka 65% di bawah konsumsi. Dan kau tahu, kita sedang melihat awal dari akhir perang ini. Aku benar-benar merasa seperti itu. Lihat, sebuah pesawat tempur sepertinya hancur di landasan. Torment. Ya, aku ingat yang satu ini. Jadi itu adalah serangan udara pada titik kendali drone. Jadi kita punya ledakan besar seperti itu. Dan kemudian ini adalah penilaian kerusakan akibat serangan. Jadi ada sebuah pesawat tempur Ukraina yang benar-benar menjatuhkan bom berpemandu ke target ini. Aku tidak tahu persis di mana ini, tapi aku menduga itu adalah kanal di sisi kiri foto. Kamu tahu, fakta bahwa ada serangan udara Ukraina sudah banyak bicara tentang superioritas atau dominasi udara lokal di atas garis nol. 4 tahun lalu, Rusia memiliki, kamu tahu, superioritas udara di mana-mana. Sekarang, kedua belah pihak bergantian menguasai udara secara lokal. Dan umumnya, bom-bom berpemandu ini disimpan untuk menghancurkan pusat komando dan titik kendali drone. Jadi kamu bisa lihat jika kamu mengambil, Kamu tahu, jika kamu berlindung di gedung itu, kamu tahu. kita mungkin hanya menemukan kaos kaki. Tapi memang itu tujuan utama serangannya. Ini bom luncur dari pesawat tempur. Ya, saya rasa dalam kasus ini mungkin kamu tahu, mereka menyebutnya bom luncur. Ini datang sangat cepat. Saya rasa kita sedang melihat bom AASM Hammer Prancis atau semacam GBU. Kamu tahu, yang dulu disebut JDAM. Kamu tahu, bom ini punya permukaan aerodinamis yang sangat minim, tapi bisa dipandu. Dalam banyak kasus, bom luncur Rusia, mereka mirip dengan apa yang disebut JDAM-ER. Jadi bom luncur Rusia itu membentangkan sayap dan bergerak sangat cepat. Tapi kamu mungkin masih bisa melihatnya.
Itu seperti GBU atau hammer. Mereka sebenarnya terlalu cepat untuk bisa dilihat. Kadang-kadang kamu bisa mendengarnya. Jika kamu bisa mendengar, kemungkinan kamu sasarannya. Jadi mendengarnya jelas bukan pertanda baik. Oke. Di sini kita punya sesuatu yang cukup sering saya alami ditembak dengan ini, yaitu kamu tahu Grad 21. Pada era saya, ini disebut Katyusha, nama warisan dari Perang Dunia Kedua. Dan sekali lagi, jika kamu ingin terus menonton episode ini, kamu bisa melakukannya dengan menjadi anggota. Nama saya Sam, dan sampai jumpa di video berikutnya.